membaca kitab dari Hadrul Syekh Al-Murabbi Al-Mursyid Ahmad Asrori Al-Ishaqi tentang untaian mutiara. Kitab ini berjudul asli Muntaqobat fi Robitohtil Kholbiyah wa Shilatir Ruhaniyah. Cerita yang indah. Sebagian masyayikh berkata, di belahan barat ada seorang laki-laki yang tergolong orang yang zuhud di dunia dan memiliki kesungguhan dan bersungguh-sungguh. Mata pencariannya dari hasil menangkap ikan di laut. Separuh ikan yang ia dapat dari tangkapannya disodakohkan, dan dari separuh yang lain ia makan bersama muridnya. Pada waktu tertentu, salah satu muridnya berkeinginan menempuh perjalanan ke suatu daerah yang ada di belahan barat. Seorang yang zuhud itu berkata kepadanya, "Jika kamu memasuki daerah itu, maka pergilah ke tempat saudaraku yang bernama si Fulan. Haturkanlah salamku kepadanya dan mintakanlah doa darinya, sebab ia adalah waliullah." Murid tersebut bercerita, "Lalu saya berangkat sehingga sampai pada daerah tersebut. Saya bertanya kepada penduduk setempat. Lalu saya ditunjukkan pada sebuah rumah yang tidak pantas kecuali hanya milik seorang raja. Saya tercengang dengan apa yang saya lihat dan saya terus mencarinya. Saya mendengar kabar bahwa ia sedang menghadap raja. Kabar itu membuat saya semakin tercengang, dan tidak lama kemudian ia datang dengan kendaraan yang mewah dan pakaian yang sangat mewah, laksana seorang raja di atas kendaraannya. Kejadian itu semakin menambah saya heran dan tercengang, sehingga saya berminat kembali dan tidak menemuinya. Akan tetapi hati saya berkata, saya tidak mungkin menentang guru saya. Lalu saya minta izin dan diizinkan saya untuk masuk. Ketika saya masuk, saya tercengang dengan isi rumah berupa hamba sahaya, pembantu, pakaian, dan perhiasan yang mewah.
Saya berkata kepadanya, saudaramu si Fulan menghaturkan salam kepadamu. Ia menjawab, apakah kamu baru dari sana? Saya menjawab, ya. Lalu ia berpesan kepada saya, jika kamu sampai ke rumahnya, katakanlah kepadanya, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan kamu disibukkan oleh dunia? Sampai kapan kamu menghadap dunia? Dan sampai kapan cintamu pada dunia berhenti? Saya berkata, demi Allah, alangkah lebih tercengangnya saya dari apa yang saya lihat sebelumnya. Ketika saya kembali kepada guru saya, ia bertanya, apakah kamu bertemu dengan saudaraku? Saya menjawab, ya. Ia bertanya, apa yang ia katakan kepadamu? Saya menjawab, tidak. Guru saya berkata, tidak mungkin. Pasti ada. Akhirnya saya mengatakan apa yang ia pesankan. Mendengar itu, guru saya menangis dalam waktu yang lama seraya berkata, iya benar, Allah membersihkan hatinya dari dunia. Dan dunia dijadikan berada pada tangan dan dohirnya saja. Sedangkan aku melepaskan dunia dari tanganku, sementara hatiku masih ada sisa-sisa harapan pada dunia. Perlakuan batin para wali tidak bisa diukur dengan kefakiran ataupun kekayaan. Sebab kewalian adalah urusan hati yang diketahui oleh orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah lah kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan, perlindungan, naungan, dan petunjuk. Hadrul Syekh Ahmad As-Sori berkata, Imam Al-Hakim At-Turmuji berkata, wali selamanya berada dalam tirai perilaku batinnya. Sementara semua makhluk menyaksikan kewaliannya. Sedang orang yang mengaku wali akan mengucap dirinya sebagai wali. Sementara semua makhluk menyaksikan kebohongannya. Syekh As-Sufi Alamuddin berkata, persembunyian para wali di dalam semua bumi, yakni di bawah prasangka buruk manusia, adalah merupakan derajat yang agung. Di waktu gelapnya malam, hilal tidak akan dipengaruhi oleh hitamnya mendung. Ia tetap tampak indah mempesona.
tetapi merupakan derajat kenabian, kerasulan, dan kewalian yang khusus, tidak bisa diraih dengan pembelajaran, pengajaran, upaya, dan usaha. Derajat kenabian, kerasulan, dan kewalian yang khusus tidak bisa diraih dengan pembelajaran, pengajaran, upaya, dan usaha. Akan tetapi merupakan murni anugerah ketuhanan. Pilihan Allah, Tuhan semesta alam. Keistimewaan yang dilimpahkan Allah, taufik Allah yang maha rahman, dan pemberian yang telah digariskan sejak zaman azazli atau zaman sebelum terciptanya makhluk, serta merupakan tetesan dari nur cahaya baginda Habibillah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan dan memilih orang-orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan memberi sifat-sifat yang telah dituturkan sebagaimana sebagian para nabi dan malaikat. Ala nabina wa alaihimus salatu wassalam.